kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Negeri 4 Sata Pamaraya. Tanah airku, tanah rumah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. SMP Negeri 4 Sata Pamaraya, kawasan terhidup alunan bangsa. Junjung tinggi alasan moral, kita dan semangat belajar menuntut ilmu. Tiada jemu. SMP Negeri 4 Sata Pamaraya, siapkan insan mapan masa depan dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu iman dan takwa. SMP Negeri 4 Sata Pamaraya, kawasan terhidup alunan bangsa. Junjung tinggi alasan moral. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu pengawas yang cantik kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Haji Eros Muniroh MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sata Pamaraya yang sudah duduk manis juga bersama kita di depan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sebagai peserta webinar perdana yang diadakan oleh komunitas belajar di SMP Negeri 4 Sata Pamaraya. Bapak Ibu guru pada hari ini. Yang ketiga, saya tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu pengawas yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk memberikan kuasi, pengetahuan, ilmu, kekuatan, petunjuk untuk kita pada hari ini yang insya Allah akan diberikan oleh beliau pada sesi materi. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMP Kabupaten Serang dan Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Serang, Ibu Hajah Eroh Muniroh MPD, yang alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur yang barokah, diberikan rezeki yang murah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar PMM SMP Negeri 4 Sata Pamaraya, sekaligus sebagai Ketua Pelaksana kegiatan kita pada hari ini, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan tata usaha di SMP Negeri 4 Sata Pamaraya. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia yang diberikan kepada kita. Pengelolaan EKIN atau kinerja guru melalui akun PMM ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya begitu. Ya. Kalau Bapak Ibu mengamati bulan-bulan terakhir ini kita dipersembahkan dengan kabar berita yang tidak mengenakan pada dunia pendidikan, khususnya banyak yang protes terhadap Mas Menteri kita terkait dengan banyak sekali tugas-tugas Bapak Ibu guru, ada EKIN, ada PMM, ada ini itu segala macam, sehingga ada kekhawatiran guru-guru nanti abai dengan tugas sebagai manajer di kelas gitu. Khawatir nanti kegiatan KBM itu terbengkalai karena banyak
administrasi guru yang harus diselesaikan. Ya, kalau dulu kan kita hanya menyelesaikan RPP gitu ya, silabus, pokoknya urusan-urusan seperti itu kita selesaikan. Sekarang ternyata banyak sekali. Ya, kemarin yang ASN sudah mengerjakan e-kinerja melalui program portal e-kinerja. Sekarang ada lagi e-kinerja di PMM. Nanti ada lagi ini itu segala macam. Itu dari pusat, belum di daerah. Di daerah itu ada Maya ASN yang daerah, kemudian ada Simpek, ada Simda, ada apa lagi itu Siatpek dan yang lainnya. Banyak sekali, sehingga banyak kekhawatiran guru-guru mereka tidak akan bisa ngajar kalau banyak yang harus diselesaikan. Tetapi Bapak Ibu ini alhamdulillah kita membuat komunitas belajar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau kita nanti merencanakan kegiatan ini dan kita mulai realisasikan mulai hari ini, sertifikat mah aman Pak Haji ya. Jadi tidak usah lagi kita ikut ini ikut segala macam sehingga menguras waktu bagi yang lain supaya bisa lebih jangan berdiam diri saja gitu ya. Jadi biasanya tugas kita kan hanya datang sekolah, ngajar, setelah itu pulang. Nah, jadi saya harapkan bukan cuma itu. Apapun yang Bapak Ibu miliki, ya silahkan ya keluarkan semua demi majunya sekolah kita. Ya, karena mulai sekarang saya punya target. Selain kita nanti anak-anak itu maju dalam hal akademik, juga non akademik. Gitu. Kalau dari akademik anak-anak memang agak kesulitan untuk bersaing, mari kita bersaing dengan hal yang non akademik, olahraga misalnya. Karena anak-anak kan kalau dalam tawuran mau hebat tuh ya, tuh olahraganya harus lebih hebat gitu kan gitu Pak Maman ya gitu. Artinya segala potensi yang kita miliki sekecil apapun itu mari sama-sama kita kembangkan sehingga menjadi kekuatan yang menjadi potensi yang ada di sekolah ini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sekuat tenaga. Luar biasa ya. Pertama saya dapat kabar, padahal pada saat yang sama saya berpikir bahwa ingin membentuk komunitas belajar di wilayah binaan saya. Tiba-tiba saya mendapat SMS, loh ini gayung bersambut, ini bagus, kata saya. Tapi satu hati kita dapat. Iya. Ya, jadi saya bangga sekali, luar biasa pencapaiannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Pak Haji Ahe dan juga Pak Anas, Pak Janat dan juga seluruh Dewan Guru semua, karena terbentuknya komunitas belajar guru SMP 41 Atap Pamarayan itu adalah karena adanya kerjasama tim yang kompak. Kalau tidak ada kerjasama tim yang kompak, tidak mungkin terjadi. Makanya ini adalah prestasi seluruh warga sekolah SMP 41. Saya sangat bangga, luar biasa, dan ini pencapaian yang sangat luar biasa ini ya Pak. Ini sebuah prestasi, tukikan prestasi yang sangat membanggakan. Untuk itu, tapi saya juga minta izin boleh ya Pak Haji, Pak Kepala Sekolah dan Pak Jaras, boleh tidak? Karena saya ini juga ketika saya menerangkan PNM di sudah 3 sekolahnya, saya juga menerangkan tentang komunitas belajar. Mereka semuanya tertarik dan ingin. Makanya saat ini saya ingin minta izin kepada seluruh warga, para kepala sekolah, Pak Ketua, dan juga untuk mengalirkan apa ya? Praktik baik Bu. Bukan. Maksudnya mengarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas belajar guru SMP 41 Atap Pamarayan Kabupaten Serang dengan ini resmi digunakan. Ya, terima kasih, luar biasa, kembangan yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan jadi motor penggerak untuk sekolah-sekolah lain. Pengelolaan kinerja kepala sekolah hampir sama menunya, bukti dukungnya mungkin lebih banyak. Ini pelaksanaannya sama. Ini indikatornya nanti saya jelaskan di web selanjutnya. Nah, siklus peningkatan kinerjanya begini: dari perencanaan, kemudian diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Gitu terus selama 6 bulannya. Nah, ini adalah indikator yang harus dipilih. Dari 8 indikator ini, pilih 1 yang paling harus segera diatasi.
Artinya yang satu ini yang sakitnya paling parah dan harus segera diobati. Nanti seperti apa kita lihatnya di PMM. Ini adalah formulir ini adalah adanya nanti di akun kepala sekolah. Formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Ketika bulan Maret itu kan kita akan observasi. Di bulan Februari kita akan masukkan menu diskusi persiapan observasi kinerja guru. Nanti ada seperti apa, nanti kita ada arahannya lagi. Seperti itu. Ini tinggal diklik-klik, ini adanya di kepala sekolah. Formulir B, pelaksanaan observasi kinerja guru bulan Maret. Kemudian PTS ya, penilaian tingkat tengah semester dan sebagainya. Kemudian SK tugas tambahan, misalnya tugas tambahan di situ sebagai wali kelas kah, gitu kan, ekstrakurikuler dan sebagainya, ya, dan laporan program kerja yang lain. Kemudian untuk yang RHK 7 nih, selanjutnya ada SK panitia uji kompetensi, ini kalau SMA, ya. Kemudian ada kepanitiaan dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga SK-SK yang hubungannya dengan komunitas atau profesi. Misalnya kalau jadi pengurus MGMP itu SKMGMP siapkan. Kalau misalnya anggota PGRI kartunya ya siapkan gitu. Nah, kita bisa masuk nih komunitas belajar SMP. Ini bisa masuk di sini Pak Haji nanti. Jadi satu itu kan poin lumayan gitu. Nah, kemudian bulan keempat sampai bulan ke-6 artinya dari April sampai Juni ini yang disiapkan. Ya. Dokumen PBM kan sudah ada, berarti tidak usah, ya kan? Kemudian laporan SPBM seperti apa, analisis butir soal dan sebagainya itu juga kita siapkan di situ. Kemudian baru sertifikat inilah terutama, ya. Kemudian SK yang memang ada gitu. Udah selesai. Dan yang lanjutnya ini silakan nanti dibaca saja. Artinya poin-poin inilah yang nanti Bapak Ibu kita siapkan sesuai dengan apa tadi yang diinput di kinerja PMM itu gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk tugas pokok sebetulnya hanya beberapa saja. Yang paling penting itu kan dokumen PBM itu yang nanti akan disupervisi oleh kepala sekolah. Kalau misalnya tugas tambahan itu banyak. Coba Pak Haji yang selanjutnya, gambar yang kedua. Nah, ini. Nah, apa saja tugas tambahan yang bisa masuk ke dalam bukti dukung itu? Yang pertama nih, kepala perpustakaan. Di sini kan diserahkan ke Pak Haji ya. Jamnya bisa tuh Pak Haji, SK kepala sekolah cukup, tidak usah yang lain ya. Alhamdulillah. Kemudian Tidak usah programnya SK juga ada. ya SK sudah ada kan kemarin semester bulan di situ sudah dijelaskan tugas tambahan guru gitu tuh. Kemudian pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyediakan pendidikan eksklusif ya atau pendidikan terpadu kita tidak ada. Kemudian nomor 3 ada pembina ekskul bisa masuk, itu poin. Kemudian koordinator PKB nih seperti kegiatan-kegiatan seminar apa segala macam itu juga kalau jadi kepanitiaan masuk nih Pak Haji di sini. Tugas tambahan nih nanti ya. Kemudian koordinator penilaian PKG. Jadi kalau misalnya tadi kan kepala sekolah memberikan tugas juga misalnya tim untuk menilai itu bisa. Walaupun tadi untuk jadi tim penilai itu bukan cuma SK dari kepala sekolah, harus ada tambahan yang lain. Tapi mudah-mudahan ada rukhsah nih. Ada keringanan lagi, cukup SK kepala sekolah misalnya bisa kita laksanakan gitu. Ya. Kemudian ada nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Kemudian guru piket juga masuk tuh. Sudah sepaket dengan Ya. SK. Ini ada SK-nya ini. Ya. Ini Ada. nomor berapa ini? Ini SK Permendikbud nomor 15 tahun 2014 gitu. Jadi ada SK-nya. Jadi kalau kita berbicara ini ada dasarnya gitu ya. Kemudian pengurus organisasi atau asosiasi mau tingkat nasional, mau tingkat provinsi, mau tingkat kabupaten ada tuh. Mau MGMP, mau PGRI misalnya. Pak Mama misalnya ikut dalam persatuan di guru olahraga misalnya, ada wadah segala macam, minimal tingkat rayon saja misalnya bisa tuh. Karena rayon itu bisa dikategorikan kabupaten. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 11 adalah tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kalau memang ada, maka ke-11 poin ini bisa dijadikan bahan untuk bukti fisik dalam pengisian tugas tambahan di kinerja PMM itu. Bisa dipahami ya? Nanti dibaca-baca saja. Kita kembali ke tadi, ke laptop, ke PMM. Ya, ke PMM. Oke, nah
Nah, RHK ini kan banyak Bapak Ibu ya, ada tugas utama, tadi kan tambahan. Tugas tambah utama Pak Haji nih, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan sisi positif. Targetnya ini gitu kan. Karena kita pilihnya disiplin positif. Iya, jadi yang ASN ini semua kan? Iya, makanya tadi saya bagi-bagi tuh. Turutan Pak Esan. Dibagi-bagi, yang penting mah tiga-tiganya ada yang milih, tidak ada yang tidak milih. Soalnya Gitu. rapotnya Ya. jelek. Iya, jadi ada 3 pilihan tadi itu kan. Nah, jadi yang paling banyak milih nanti nomor berapa gitu kan. Nah, pemilu juga mau nomor berapa terserah lah itu ya. Ada 3 kan, ini juga 3 nomor. Saya punya asumsinya begini Pak. Pada akhirnya kegiatan ini pun yang sudah diprogramkan oleh Pak POM Merdeka Mengajar, yang punya kebijakan 100% itu ada di kepala sekolah. Betul atau tidak? Betul. Ketika kepala sekolah meng-ACC, berarti alhamdulillah. Walaupun 2024, kalau kepala sekolah tidak meng-ACC, tidak bisa. Kunci adalah kepala sekolah. Sing ada yang bersama liburna. Jelas ya? Jadi sebetulnya dengan 1 RHK yang ini nilainya poinnya sudah 32, cukup selesai, nggak usah yang lain. Ya, maka yang lain tidak usah ngabalap Pak Janas dulu. Beda, jangan lewat Valentino Rossi bahaya. Yang bisa ngusung 3 poin itu, kalau misalnya sudah saya ACC minimal 32 poin, sudah Bapak Ibu nanti tinggal menginput atau memasukkan bukti fisik gitu aja. Mau sertifikat kah, mau ini kah, itu kah, segala macam sesuai dengan tagihan yang ada di sini. Mengapa saya menginstruksikan tidak usah banyak-banyak dulu? Tadi yang saya khawatirkan, khawatir kegiatan utama kita di kelas itu terganggu gara-gara PMM, gitu aja. Ya kan? Mending kalau di rumahnya ada sinyal misalnya kan, kita kadang-kadang jujur saja kan mengandalkan dari sekolah. Ya untuk yang seperti ini, karena kalau di rumah agak repot. Maka jangan sampai kegiatan utama kita di kelas itu terganggu dengan adanya ini. Makanya ini cukup kita minimalis dulu gitu. Kalau bisa lebih alhamdulillah, makanya nanti nilainya bisa di atas ekspektasi. Makanya kalau ini ada 32, saya jamin ke Bapak Ibu semua kalau bisa menampilkan nilai di atas 32 udah, itu saya jamin sudah di atas ekspektasi. Paham Bapak Ibu ya? Gitu. Dan kenapa kita harus minimalis dulu? Khawatir ada perubahan lagi karena ini kan pilot project nih. Jadi pionir istilahnya. Pertama, biasanya kalau anak pertama itu kan ada perubahan-perubahan nanti. Ini siapa tahu nanti ada perubahan ini itu segala macam. Makanya kita sesuaikan dengan nilai yang Tegas kembali nih yang terkait dengan bukti dukung laporan. Bapak janji ya cuma minta SK doang. Janji dong. SK doang ya. yang apa tuh? Yang ini bukti dukung Pak. Oh, iya. Ada laporan Cukup. disertai dengan SK. Jadi kalau kami mengupload SK saja Bapak setuju. Aprop. Deal ya. Iya udah cukup. Yang Aprop penting ada. langsung di aprop. Ya. Yang ini nih Iya. cukup, udah nggak usah banyak-banyak. Emang harus di apa di ACC sama kepala dinas? Enggak kan? Ada laporan. Iya, kan? Laporan. Iya maksudnya kan SK nih, laporan disertai surat keputusan. Ada sertifikat perpus kan? Punya. Ya udah selesai. Bisa laporan berarti. Hah? program kerja maksudnya gitu. Laporan Program kerja perpus kan ada juga di saya. ada. Iya udah selesai. Saya Program ada, kemudian SK ada, ya kan? Sertifikat punya, Punya. selesai. Gak usah bingung-bingung. Bisa dipahami ya? Oke Bapak Ibu. Nanti untuk selanjutnya di forum rapat atau apa nanti kita bisa laksanakan kembali. siap. Oke, baiklah. Komunitas Belajar Guru SMP Negeri 41 Pamarayan. Angkat tepuk tangan. Terima kasih rangkaian acara ya dari awal sampai akhir ini sudah kita terlaksanakan dengan baik. Untuk itu saya selaku host mohon maaf ya atas segala kesalahan saya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan marilah kita tutup kegiatan webinar ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih dan alhamdulillah kita sudah resmi ya mempunyai komunitas belajar guru SMP Negeri 41 Pamarayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas belajar guru SMP Negeri 41 Pamarayan.